Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2022. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai atau memberikan tutorial bagaimana cara kita menggunakan RNV3 atau robot arm. Baik, oke. Untuk tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita masuki ke video tutorialnya, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu mengenai RNV3 itu sendiri. Nah, dalam pembahasan kali ini kita mengacu pada panduan lengkap penggunaan robot ARM RNV3, yang mana sebuah robot lengan yang dirancang dengan sistem koordinat kartesian dan antarmuka berbasis serial. RNV3 itu sendiri merupakan versi pengembangan dari RNV2 dan hadir sebagai solusi open source yang fleksibel dan mudah digunakan, baik untuk kebutuhan pendidikan, penelitian, hingga industri. Dengan sistem koordinat kartesian, penggunaan robot ini cukup memasukkan posisi X, Y, dan Z melalui komputer, dan robot akan bergerak ke titik tersebut dengan presisi. Selanjutnya, robot ini dikontrol menggunakan dua antarmuka utama, yaitu YAT, Yet Another Terminal, dan Python. YAT merupakan aplikasi terminal komunikasi serial yang digunakan untuk mengirim perintah dan memantau respon dari robot secara langsung, sedangkan Python memungkinkan pengguna membuat skrip otomatisasi yang lebih kompleks untuk mengontrol gerakan robot secara efisien, yang mana pada tutorial kali ini kita akan menggunakan robot ini dengan scan barcode, itu menggunakan Python, dan juga gestur lengan menggunakan MediaPipe dan OpenCV, yaitu pakai kamera webcam dari laptop seperti itu. Dan juga kita menggunakan YAT atau Yet Another Terminal, yang mana nanti kita pakai RNV3, yang mana ada aplikasinya untuk kita mengontrol atau mengatur dari X, Y, dan Z-nya. Seperti itu. Baik, selanjutnya dalam pengoperasiannya, robot ini mendukung berbagai perintah berbasis G-code seperti G0 untuk gerakan linier, G4 untuk jeda waktu, serta perpindahan M untuk mengontrol berbagai perangkat tambahan seperti gripper, fan, dan motor. Selain itu, penggunaan juga bisa memeriksa posisi koordinat robot dengan perintah M114 dan melihat status sensor menggunakan M119. Baik. Selanjutnya, robot ini juga dilengkapi dengan rel yang dapat diaktifkan melalui pengaturan di file config.h. Rel ini memungkinkan robot menjangkau area kerja yang lebih luas dan meningkatkan fleksibilitas dalam berbagai aplikasi. Pemasangan pun mudah berkat sistem plug and play serta adanya template mounting yang mempermudah penentuan posisi baut di meja kerja. Selanjutnya, RNV3 ini mendukung berbagai jenis gripper standar seperti gripper servo, gripper vakum, pneumatik, hingga laser dot dan pena. Semuanya sudah didesain agar plug and play, artinya mudah dipasang dan langsung bisa digunakan. Selain itu, ukuran dan sudut bukaan gripper bisa diatur sesuai kebutuhan lewat program. Selanjutnya, di bagian akhir panduan dijelaskan juga nih secara lengkap tentang wiring dan koneksi pin, baik itu untuk motor stepper, sensor, hingga sambungan DB15 dan DB25. Ada juga panduan khusus mengenai penggunaan MOSFET output LG1, LG2, dan LG3 yang dapat digunakan untuk mengontrol perangkat eksternal seperti konveyor. Semua informasi disajikan secara visual dan teknis untuk memastikan pengguna dapat merakit dan menjalankan robot dengan aman dan optimal. Baik, untuk itu demikian penjelasan singkat mengenai dari buku panduan RNV3. Selanjutnya kita memasuki tutorial yang pertama, yaitu bagaimana sih cara kita untuk mengatur atau mengontrol robot RNV3 itu menggunakan aplikasi, yang mana nantinya untuk menentukan titik-titik koordinat kartesian. Nah, nantinya kita bisa save juga, jadi gerakannya bisa kita save dan nanti bisa looping atau berulang seperti itu. Oke, next kita lanjut ke tutorial yang pertama. Oke, kita memasuki tutorial yang pertama. Yang pertama ini kita menggunakan dari
Ini nama aplikasinya itu kan Rust Component Bot, yang mana ini merupakan Nah, ini merupakan dari antarmuka atau GUI yang untuk mengontrol dari robot ARM RNV3, yang mana ini ada apa aja sih di yang bisa kita ini. Yang pertama itu kita ada start, yang pasti buat nge-start, stop, next, ini port. Nah, ini ntar kita ada come juga, ada sambungkan, kita untuk menyambungkan dan kalibrasi. Nah, ini untuk kita mengkalibrasi. Nah, selanjutnya ini kita untuk menentukan sumbu X, Y, Z. Ini untuk railnya dia yang geser. Terus ke speednya, kecepatannya, ini kita bisa nge-save juga. Jadi nantinya bisa perulangan seperti itu. Oke. Kita jelaskan kita satu-satu. Jadi yang pertama itu langkah-langkah untuk menggunakannya. Yang pertama itu hubungkan robot dengan komputer yang kita gunakan. Nah, sambungkan kabel USB dari robot ARM RNV3 ke komputer. Selanjutnya pastikan driver kalian nih sudah keinstall. Biasanya itu menggunakan Arduino Mega 2560. Di bagian atas aplikasi, klik sambungkan. Dan selanjutnya pilih port USB yang sesuai dari COM. Nah, jadi kalian bisa nyari di device manager kalian. Nah, itu kalian menggunakan COM berapa. Nah, nanti kalian tulis saja. Setelah terhubung, tombol-tombol lainnya akan aktif. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita pengaturan dari koordinat gerakan. Nah, ini. Yang pertama itu masukkan nilai koordinat sumbu X, Y, Z, dan rail jika digunakan di kolam masing-masing. Masukkan juga nilai speed, kecepatan gerakan dalam mm per second. Selanjutnya klik tombol save point untuk menyimpan titik gerakan. Nah, selanjutnya itu juga ada LG1, LG2, LG3. Nah, itu apa sih? Itu untuk menyalakan atau mematikan logika output yang biasanya tersambung ke aktuator, misalnya konveyor, LED jika kita pakai. Nah, klik tombol 1 LG1, LG2, L2, LG3 itu untuk mengaktifkan. Klik save LG1 dan sebagainya untuk menyimpan dari statusnya. Yang selanjutnya di gripper servo, klik tombol gripper servo untuk membuka gripper servo, untuk membuka untuk menutup gripper. Nah, selanjutnya kalau kita klik vacuum on off untuk ini untuk menghidupkan dari pompa vakumnya, dan selanjutnya ini untuk nge-save vakumnya. Nah, selanjutnya ada monitoring input sensor, yang mana centang kotak sensor 1, sensor 2, sensor 3 untuk memantau status input sensor. Nih, sensor sensor akan terbaca secara real time. Fungsi tambahan ini kita ada motor on off, ada fan on off, cek koordinat, cek and stop, save tunggu itu menyimpan waktu tunda atau delay, hapus menghapus titik koordinat, change to pay itu mengalihkan kontrol ke Python jika digunakan script eksternal. Dan selanjutnya ada rail on off itu dicentang jika robot menggunakan rail. Gitu. Selanjutnya adalah menjalankan program. Bagaimana cara kita menjalankan programnya? Itu mencet start aja. Untuk memulai menjalankan urutan gerakan, gunakan next atau back untuk navigasi antar titik yang sudah disimpan. Selanjutnya klik stop untuk menghentikan gerakan. Nah, untuk kalibrasi dari RNV3-nya kita tinggal klik calibration, yang mana untuk mengkalibrasi posisi alur robot jika diperlukan. Seperti itu. Nah, setelah ini saya akan memberikan bagaimana hasil yang sudah kita dapatkan dari titik koordinat tersebut. Nanti saya lampirkan dari titik koordinat yang sudah jadi seperti itu di sebelah sini. Oke. Oke, selanjutnya kita masuki kepada percobaan yang kedua, yang mana percobaan kedua itu kita robot RNV3-nya jalan jika kita menggunakan barcode. Nah, barcode apapun, kalian mau dari barcode dari Google, mau kalian udah barcode isinya apapun, nah bisa. Jadi itu kita mau taruh ke webcam kita pakai media web, yang mana pakai OpenCV, yang mana nantinya jika kalian nge-scan barcode itu akan jalan, karena RNV3 akan beroperasi seperti itu. Nah, saya menggunakan Python seperti ini, dan di sini ini
Ini kita masukin yang tadi sudah kita ketemukan G-code-nya. Nah, itu untuk dimasukkan, jadi nanti kalau kalian play, G-code-nya akan beroperasi sesuai dengan perintah kalian, seperti itu. Nah, kita kasih penjelasan dari codingan Python tersebut. Oke, selanjutnya yaitu yang pertama itu, yang paling atas itu kita ada import library terlebih dahulu. Ada import CV2 dan yang mana CV2 ini untuk menangkap video dari kamera, itu OpenCV. Ada PySbar untuk mendeteksi dan membaca QR code, Pygame untuk memutar suara, OS dan Time untuk akses sistem dan waktu, Serial untuk komunikasi dengan robot melalui portcom, keyboard untuk mendeteksi tombol keyboard. Nah, selanjutnya itu ada kita masuk ke codingan setup serial robot, yang mana di situ ada portnya kita menggunakan kemarin pakai COM6, baud rate-nya itu pakai 115.200, ada timeout-nya itu non, yang mana kita menentukan port COM yang digunakan, yang mana tadi kan COM6, dan baud rate-nya itu serial monitor, serial komunikasi serial robot gitu. Nah, selanjutnya itu ada share sama dengan serial port baud rate timeout. Nah, itu serial communication connected itu sama dengan true. Nah, itu program mencoba membuka koneksi serial jika berhasil. Status serial connect di set ke true dan robot diberi waktu 1 detik untuk siap, seperti itu. Nah, selanjutnya ada perintah home, yang mana share.wire. Nah, dan time.sleep, yang mana ini mengirimkan perintah G28 ke robot, yang berarti robot akan kembali ke posisi awal atau homing, diberi delay 5 detik untuk memastikan proses selesai, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada penanganan jika serial ini error, yaitu menggunakan expect serial.serial expression as E. Nah, jika port serial gagal dibuka, program akan tetap berjalan tetapi tanpa mengontrol robot. Nah, daftar perintah, yang mana selanjutnya daftar perintah gerakan robot, yaitu menggunakan cmd list sama dengan ... Itu kemungkinan itu merupakan kumpulan perintah G-code yang akan dijadikan secara berurutan oleh robot, termasuk gerakan X, Y, Z, mengaktifkan vakum, M6, membuka gripper, M287, dan kembali ke posisi awal. Nah, selanjutnya ada BCM list sama dengan CMD plus dan lain sebagainya. Itu setiap perintah dikonversi menjadi format byte dan ditambahkan karakter cartridge return agar sesuai dengan format protokol robot. Nah, selanjutnya ada fungsi tunggu balasan dari robot, yang fungsinya akan membaca respon dari robot hingga muncul kata OK yang menandakan robot selesai menjalankan perintah sebelumnya. Selanjutnya kita menggunakan fungsi suara juga nih, lupa saya memberitahu. Jadi pada video kali ini, pada tugas kali ini sebelum kita setelah kita meng-scan barcode itu suara keluar dari laptop, seperti itu. Jika file sound_robot mp3 ada, maka akan diputar menggunakan pygame.mixer, digunakan untuk notifikasi suara seperti kode terdeteksi robot siap dijalankan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada dev jalankan_robot, yang mana fungsi ini mengirimkan sebuah perintah yang sudah dikodekan ke robot satu persatu. Setelah tiap perintah, fungsi tunggu sama dengan underscore selesai akan memastikan robot tidak overload. Jika penggunaan menekan tombol key, robot langsung berhenti kembali ke posisi awal, motor berhenti, dan koneksi tertutup. Nah, selanjutnya ada fungsi utama, yaitu main loop kamera, yang mana itu ada di dev_main. Nah, itu kamera diaktifkan menggunakan CV2 video capture. Frame video dibaca terus menerus lalu dipindah menggunakan decode dari pustaka PySbar. Jika QR code terdeteksi dan berbeda dari sebelumnya atau sudah lewat 5 detik, maka tampilan QR di layar, suara, jalankan robot, dan simpan waktu terakhir QR dibaca agar tidak terulang cepat. Nah, selanjutnya program utamanya itu the if name sama dengan main, yang dimana baris ini memastikan bahwa fungsi main dijalankan hanya jika file ini dijalankan langsung, bukan import oleh script lain. Nah, mungkin itu
dari penjelasan dari tugas yang kedua, yaitu QR code menggunakan suara. Next, kita akan melihat bagaimana robot bekerja melalui video. Project terdeteksi. Ajar. Oke, baik. Selanjutnya pada tugas ketiga dan tugas yang terakhir, yaitu bagaimana cara kita robot ini dijalankan atau diatur menggunakan media pipe, yang mana pakai gestur tangan. Jadi kita bisa menggunakan gestur tangan, yang mana gestur tangan ini jika 5 akan turun. Nah, jika kita kepal ini nanti akan motornya akan bekerja, vakumnya akan bekerja. Nah, kita menggunakan dari Python sebagai berikut. Beda sama yang tadi, kalau yang ini kita hanya mengganti atau menambahkan dari XYZ maksimal gitu, tanpa menggunakan G-code-nya, karena G-code-nya sendiri kita atur saat tangan kita berada di webcam gitu, webcam mendeteksi tangan seperti itu. Nah, oke. Ini merupakan programnya. Oke, yang mana penjelasan dari program tersebut yaitu yang awal, yaitu seperti biasa kita import dulu serial maupun dari CV2, dari OpenCV itu untuk kamera dan tampilan video, media pipe untuk mendeteksi tangan dan gerakan jari, serial untuk komunikasi dengan robot RNV3, time untuk jeda dan sinkronisasi. Selanjutnya itu kita masuk ke koneksi serial ke robot. Nah, port COM8, kita kemarin menggunakan port COM8. Nah, kita selanjutnya kecepatan komunikasi 115.200. Nah, selanjutnya itu kita juga mencoba membuka koneksi ke robot. Jika berhasil, robot langsung dikirim perintah G28 untuk kembali ke posisi home. Jika gagal, sistem tetap berjalan tetapi robot tidak aktif gitu. Nah, selanjutnya kepada instalasi media pipe untuk deteksi tangan. Nah, di situ ada tulisannya np_hands. Nah, itu media pipe diatur untuk mendeteksi maksimal 1 tangan dengan tingkat kepercayaan minimal 70% jika kita juga siap drawing _ untils untuk menggambar titik tangan pada video. Selanjutnya adalah fungsi tunggu respon serial dari robot, yaitu def tunggu selesai. Dan sebagai fungsi ini digunakan untuk menunggu hingga robot selesai menjalankan perintah, yaitu saat menerima respon oke. Selanjutnya fungsi utama dari program ini yang cap sama CV2 video capture. Nah, kita mulai membuka kamera dan menurunkan resolusi serta buffer untuk mengurangi delay saat streaming video. Selanjutnya ada proses frame kamera, yang mana cap.read terus read, frame. Nah, lain sebagainya. Itu frame dibaca 2 kali agar delay berkurang. Gambar jika dibalik horizontal agar seolah-olah seperti cermin saat penggunaan melihat tangan di layar. Selanjutnya deteksi tangan dan hitung posisi atau result sama dengan hands.process. Nah, gambar diubah ke format RGB lalu diproses oleh media pipe untuk mendeteksi landmark tangan. Selanjutnya ada ambil koordinat jari telunjuk, yang mana kita ambil titik ke-8 ujung jari telunjuk dan ubah ke koordinat layar. Titik ini akan digunakan untuk mengontrol gerakan robot. Hanya konversi ke koordinat robot, yang mana OEE_file max-nya itu berapa, Z file max-nya berapa, itu koordinat X dari tangan diubah menjadi nilai E gerakan rail, dan koordinat Y diubah menjadi nilai Z tinggi tangan. Selanjutnya kirim perintah G-code ke robot, yang mana robot digerakkan ke koordinat yang sesuai dengan posisi jari pengguna secara real time. Selanjutnya hitung jumlah jari tangan, yang mana ada tips 8, 12, 16, 20. Nah, itu untuk
deteksi gestur, kita cek apakah ujung jari berada di atas sendi. Sebelumnya digunakan untuk mengenal jumlah jari yang terangkat seperti itu. Selanjutnya adalah kendali gripper berdasarkan gestur, yang mana jari underscore terangkat itu open dan jari underscore terangkat 0 and grip underscore status 1 itu close. Nah, jika dua jari terangkat, aktif gripper M6 dan tutup valve. Nah, selanjutnya jika kepalang tangan 0, lepas objek M7 dan buka valve gitu. Selanjutnya tampilan kamera menampilkan posisi jari telunjuk, nilai koordinat E dan Z, dan mengambil struktur tangan agar pengguna tahu apa yang terdeteksi. Selanjutnya, jika tombol key ditekan, kamera dimatikan, jendela ditutup, dan motor robot dimatikan dengan perintah M18 seperti itu. Nah, kesimpulannya, mengontrol robot RNV3 itu hanya dengan gerakan tangan, menggerakkan sumbu X dan rel secara real time, dan mengaktifkan dan menonaktifkan gripper hanya dengan gestur jari seperti itu. Baik, untuk video kali ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.